got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out. Got 3 old thoughts, I'm the guap, bitches on my line, Halo guys, kembali lagi bersama YouTube aku Rinda Putri Hidayati. Jadi sekarang kita akan membuat tugas kedua dari Bapak Reka, yaitu pertukaran informasi kesehatan tentang hubungan Cisco dengan pertukaran informasi kesehatan. Sebelumnya kita perlu tahu dulu, Cisco yaitu Sistem Informasi Sumber Daya Kesehatan adalah aplikasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang digunakan untuk mengelola data sumber daya kesehatan. Aplikasi Cisco berperan penting dalam pertukaran informasi kesehatan, terutama terkait sumber daya kesehatan. Kenapa seperti itu? Karena aplikasi Cisco menjadi pusat data nasional. Bagaimana yang dimaksud? Cisco mengumpulkan data dari seluruh fasilitas kesehatan sehingga menjadi pusat data nasional sumber daya kesehatan. Data ini kemudian dipertukarkan ke kementerian, dinas kesehatan, dan pihak lain yang berwenang untuk perencanaan layanan. Lalu yang kedua adalah mendukung interoperabilitas, yang bagaimana walaupun Cisco tidak bertukar rekam medis pasien, ia terhubung dengan aplikasi kesehatan lain, misalnya aplikasi Satu Sehat sebagai platform interoperabilitas. Yang ketiga, mempercepat pertukaran data. Dalam aplikasi Cisco terjadi standarisasi pertukaran data. Sebelum adanya Cisco, data harus dikirim manual lewat laporan. Dengan adanya Cisco, Vaskes bisa menginput langsung, dinas kesehatan bisa membaca dan mengelola data secara real time, dan pemerintah pusat bisa menggunakan data yang sama untuk pengambilan keputusan. Slide selanjutnya, tujuan dan manfaat aplikasi Cisco. Tujuan utamanya yaitu mengumpulkan dan menstandarkan data sumber daya kesehatan untuk perencanaan dan kebijakan nasional, yaitu aplikasi Cisco dapat menyediakan data sumber daya kesehatan yang terpusat, mengumpulkan data tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, alat kesehatan, dan organisasi kesehatan dalam satu sistem nasional. Dengan meningkatkan standarisasi informasi kesehatan, mewujudkan keseragaman bentuk data sehingga mudah dipahami dan berpertukaran antar informasi instansi. Lalu manfaat utamanya yaitu mempercepat pertukaran informasi, meningkatkan akurasi data, mengurangi fragmentasi, dan membantu pengambilan keputusan. Dan sebagaimana manfaatnya dapat mempercepat pertukaran informasi, yaitu karena informasi sumber daya kesehatan dapat diterima dengan cepat oleh fasilitas kesehatan, dinas kesehatan, kementerian kesehatan, sehingga keputusan lebih cepat dan tepat. Mengurangi fragmentasi karena satu data digunakan bersama-sama, jadi dapat meminimalkan kesalahan, perbedaan data, dan laporan ganda. Lalu selanjutnya, perbedaan dan persamaan jaringan LAN, MAN, dan WAN. Yang pertama adalah LAN atau Local Area Network dengan skala kecil, misalnya sekolah, sedangkan MAN Metropolitan Area Network dengan skala kota, dan sedangkan WAN Wide Area Network dengan skala luas atau antar negara. Perbedaannya terletak pada jangkauan. LAN jangkauannya terbatas, biasanya dalam satu gedung atau kampus, sedangkan MAN jangkauan lebih luas, biasanya dalam satu kota atau wilayah metropolitan. Lalu selanjutnya MAN, jangkauan sangat luas, dapat mencakup seluruh dunia. Dan dari segi teknologi, LAN menggunakan teknologi seperti internet, wifi, dan token ring. MAN menggunakan teknologi seperti fiber, optik, DSL, dan wireless. Sedangkan MAN menggunakan teknologi seperti frame relay, ATM, dan internet. Lalu terdapat persamaannya.
Dalam tujuan, ketiga jenis jaringan ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menghubungkan perangkat komputer dan memungkinkan komunikasi data. Lalu dalam hal protokol, ketiga jenis jaringan ini menggunakan protokol yang sama seperti TCP atau IP untuk mengatur komunikasi data. Lalu yang ketiga adalah perangkat. Dalam hal perangkat, kesamaan jaringan ini yaitu menggunakan perangkat yang sama seperti router, switch, dan modem. Lalu yang keempat, terdapat juga kesamaan dari segi keamanan. Ketiga jenis jaringan ini memerlukan keamanan yang sama seperti firewall untuk melindungi data dan perangkat dari akses yang tidak sah. Lalu selanjutnya ada tujuan jaringan LAN, MAN, dan WAN. LAN tujuannya yang pertama menghubungkan perangkat dalam satu area terbatas. Yang kedua mempermudah berbagi data dan sumber daya. Yang selanjutnya adalah MAN. Tujuannya yang pertama menghubungkan beberapa LAN dalam satu kota. Lalu yang kedua mempercepat koordinasi dan integrasi sistem di tingkat kota. Yang keempat yaitu WAN, tujuannya untuk menghubungkan jaringan di wilayah geografis sangat luas dan mendukung komunikasi skala besar. Lalu selanjutnya ada manfaat LAN, MAN, dan WAN. Pada LAN, akses data dapat lebih cepat. Berbagi printer dan perangkat, keamanan lebih terkontrol. Lalu MAN dapat mempermudah kolaborasi antar fasilitas. Transfer data lebih cepat dibanding WAN, lebih efisien. Sedangkan WAN, manfaatnya akses internet global, dapat memungkinkan telemedicine antar negara dan kota, backup data jarak jauh. Lalu selanjutnya adalah OSI layer. Apa itu OSI layer? Open System Interconnection Layer adalah model referensi yang digunakan untuk memahami dan mengimplementasikan jaringan komputer. Jadi kita perlu mengetahui apa dampak kasus OSI layer dari perspektif jaringan. Yaitu yang pertama adalah physical atau fisik. Masalahnya dapat terjadi adalah kabel rusak, gangguan sinyal, perangkat keras gagal. Dampaknya, seluruh jaringan bisa down, komunikasi antar perangkat terhenti. Lalu pada layer kedua ada data link atau penghubung data. Masalahnya yang terdapat adalah MIC address conflict, switch gagal, dan dapat berdampak pada data error, pengiriman paket terhambat, collision meningkat. Yang ketiga ada layer network atau jaringan. Bisa dapat terjadi masalah routing, error, IP konflik, dan router down. Dampaknya, paket tidak sampai tujuan, lambatnya komunikasi antar jaringan. Yang keempat adalah transport atau transportasi. Dapat terjadi masalah pada TCP atau UDP error, port blockade, dengan berdampak aplikasi tidak bisa berkomunikasi, kehilangan data, timeout. Lalu pada layer kelima yaitu session atau sesi, terdapat masalah gagal membangun koneksi sesi, dapat berdampak aplikasi online tidak bisa login atau terputus. Lalu yang selanjutnya ada nomor 6, presentation, yaitu terdapat masalah format data tidak sesuai, enskripsi atau deskripsi gagal. Dengan berdampak data terlihat rusak, aplikasi tidak bisa membaca data. Lalu yang selanjutnya yaitu layer ketujuh, yaitu pada application. Masalah yang dapat terjadi yaitu software crash, virus, serangan malware. Dengan dampak layanan aplikasi down, data hilang, dan keamanan dapat terancam. Lalu selanjutnya, tujuan OSI layer, yaitu dapat mempermudah
komunikasi, yang kedua meningkatkan interoperabilitas, dan yang selanjutnya yaitu dapat mempermudah pengembangan dan meningkatkan keamanan. Selanjutnya, manfaat OSI layer. Manfaat OSI layer yang pertama dapat mempermudah komunikasi, yang bagaimana maksudnya adalah OSI layer memungkinkan perangkat jaringan dari berbagai vendor untuk berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan protokol yang sama. Dengan demikian, perangkat jaringan dapat bertukar data dan informasi dengan mudah, tanpa harus khawatir tentang kompatibilitas. Contohnya yaitu dengan OSI layer, sebuah komputer yang menggunakan sistem operasi Windows dapat berkomunikasi dengan sebuah server yang menggunakan sistem informasi seperti Linux. Lalu yang kedua, meningkatkan interoperabilitas. OSI layer memungkinkan perangkat jaringan dari berbagai vendor untuk bekerja sama dengan perangkat lain yang menggunakan protokol yang sama. Dengan demikian, perangkat jaringan dapat diintegrasikan dengan mudah ke dalam jaringan yang sudah ada tanpa harus khawatir tentang kompatibilitas. Contohnya, dengan OSI layer, sebuah router yang dibuat oleh Cisco dapat bekerja sama dengan sebuah switch yang dibuat oleh HP. Lalu, yang ketiga dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Kenapa demikian? OSI layer memungkinkan penyedia layanan jaringan untuk menyediakan layanan yang lebih baik dan lebih andal. Dengan demikian, penyedia atau pengguna jaringan dapat menikmati kualitas pelayanan yang lebih baik seperti kecepatan akses yang lebih cepat dan ketersediaan jaringan yang lebih tinggi. Contohnya, dengan OSI layer, sebuah penyedia layanan internet dapat menyediakan layanan internet yang lebih cepat dan lebih andal kepada pelanggannya. Baiklah, dengan demikian itu saja penjelasan saya tentang hubungan aplikasi Cisco dengan pertukaran informasi kesehatan, lalu perbedaan dan persamaan jaringan LAN, MAN, dan WAN, dan dampak kasus OSI layer dari perspektif jaringan. Semoga kalian dapat mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.